Oke, kita lagi di kebun Pak Tri Joko. Ini ada trainer handal dari Batu Malang, ada Mas Febri. Ini sama teman-teman SJF. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang profesi trainer ini. Nah, ini Mas Febri ini jam terbangnya lumayan, terbangnya jauh-jauh. Sampai Sumatera ya Mas? Febri juga ya? Iya. Oke. Nah, ini awal jadi trainer itu gimana ceritanya Mas Febri? Dulu pertamanya dimintain teman, minta tolong suruh ngecek pohon, terus dia udah merasa puas, terus pelan-pelan memberanikan diri. Oh gitu. Melangkah. Dulu ngajuin diri atau diminta? Direkomendasi teman. Ada teman yang merekomendasikan, ibaratnya mengarahkan. Pak. Nah, untuk dipercaya orang itu kan nggak bisa ujuk-ujuk disuruh Mas Febri aja yang ngerjain. Nah itu biasanya orang melihatnya dari mana? Apa perlu karya dulu atau gimana? Satu itu, dan kedua dari apa ya? Yang pasti sih keturunan karya dan kerja kerasnya sih. Dalam kita ibaratnya mengerjakan sesuatu yang by request, mungkin pernah dilihat, iya, mungkin dia merasa puas dengan hasil kerja kita. Kebanyakan dari situ sih. Berarti misalnya ada teman-teman mau jadi trainer gitu, Iya. sebaiknya gimana Mas Febri? Awalnya bikin karya yang bagus dulu atau sampai mungkin nanti pameran atau gimana? Gitu boleh juga. Kalau saya sih yang penting apa ya? Banyak-banyak cari pengalaman baru dulu. Banyak-banyak cari pengalaman baru. Mana tahu nanti ke depannya ketemu berbagai macam pohon. Jenis ya? Jenisnya yang macam-macam, bentuknya yang entah kayak gimana, itu masih sebenarnya nggak sampai merasa kesulitan mengerjakan. Jadi kan untuk membangun kepercayaan kan kita disuguhin pohon kayak gini. Walaupun nggak bisa 100%, minimal kan udah ngerti cara pengerjaan gimana. Jadi kan membangun kepercayaan itu kan dari kinerja kita juga. Iya. Makanya banyak-banyak cari pengalaman dulu. Oke, ini sekarang Mas Febri bahkan dari luar kota ini dipanggil, sekarang lagi di Jogja, besok mungkin udah di Sumatera lagi gitu. Nah itu biasanya dari mulut ke mulut atau Yang pasti dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut kebanyakan yang dari teman ke teman. Dan kadang customer ibarat sama bos itu kan pasti ini pakai ini, orangnya gini, kerjanya bagus atau gimana, pasti mereka rekomendasi. Pertama kali masuk Jogja itu kapan itu? Dan mengerjakan pohon siapa? Terus dikenalnya di Jogja itu dari mana? Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang pengen tahu sejarah. Kira-kira masuk Jogja pertama 2012. Pertama masuk arah ceritanya saya jual pohon dibeli Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu. Pak Wisnu Kirena. Kirena. Dari itu Pak Wisnu Kirena merekomendasikan saya ke Pak Joko. Jadi dari situ akhirnya saya kayak casual lah, coba kerja di sini. Pak Joko merasa cocok, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dari 2012. Berarti ya, 12 tahun ya? Iya. 12 tahun ya. Berarti kita udah kenal 12 tahun ya Mas? Alhamdulillah 13 tahun. 13 ya, udah 13 tahun ya. Ya, jadi Mas Febri ini ada spesialisasi jenis itu nggak? Karena saya sering dengar Mas Febri itu juniper itu awalnya dari pokoknya. Pertama emang juniper. Dulu kan masih ada almarhum Pak Nano, kan saya di sini pegangnya cuma juniper aja. Oh, beliau yang di luar juniper beliau. Di luar juniper kan almarhum Pak Nano. Iya. Sekarang Pak Nano udah nggak ada ya, sambil dipegang pelan-pelan. Oke, semuanya sekarang. Iya, dihandle. Nah, ini Mas Febri udah berkeluarga? Udah. Nah, biasanya pergi keluar kota kayak sekarang di tempat Pak Tri, rencananya berapa hari? Biasanya di Pak Tri sekitar 20 hari. 20. Iya. Nah itu kan sering ninggalin keluarga ya? Iya, betul. Berarti misalnya habis dari sini, nanti ada kontak misalnya Mas Febri itu harus ke Sumatera atau ke mana, Iya, itu biasanya pulang dulu atau langsung ke Langsung. Jadi kadang biasanya kalau dari Jogja ibaratnya mau ke Jakarta gitu sekalian aja langsung. Oh malah mungkin udah ada jadwalnya? Udah sekalian jalan, tinggal pulang, istirahat, habis itu lanjut ke Surabaya atau kemana. Oh gitu. Nah, biasanya di istirahat di rumah itu berapa lama? Paling sekitar nggak sampai 1 minggu lah, kalau lagi jam-jam mepet gini atau banyak pameran. Sekarang ya. Nanti jam-jam mepet paling 2-3, paling lama seminggu lah paling lama. Oh gitu. Baru gas lagi. Kalau masalah anak dan keluarga sih kita dari awal harus kasih pengertian ke mereka sih. Iya. Anak yang paling berat. Iya. Anak paling berat. Dan anak juga yang buat kita kuat lah. Kita kuat. Penyemangatnya itu. Penyemangatnya anak. Memang banyak suka dukanya, cuman yang kita buat ya kata
ikut kata Mas Ferry ini aja, dibuat santai. Dibuat santai. Kalau suatu pekerjaan itu sesuai dengan hobi itu kan lebih menyenangkan. Pasti Banyak ketemu hobi yang teman-teman difasilitasi baru kan. juga. Dan juga- Difasilitasi. Dan juga kalau ke Jogja sini kan udah teman kayak saudara semua. Iya. Jadi udah berasa kayak Di rumah sendiri. Nah, biasanya misalnya kita ngomongin yang tempat Pak Tri, saya udah sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Tri juga, Iya. misalnya untuk ngerjain pohon seperti ini, itu biasanya ada komunikasi, ngobrol dulu, atau Mas Febri yang punya ide, atau dari juragannya misalnya Pak Tri yang punya ide. Kalau saya sih kalau ke Pak Tri dari dulu sih pasti saya tanya Pak yang dikerjakan dulu yang mana. Oh gitu. Jadi kan request. Maksudnya yang di kebun ini iya, ya? di kebun ini. Kalau request beliau yang ini ya itu ya fokus saya kerjain. Baru nanti harus pintar-pintar atau waktu celah waktu untuk motongin yang lain juga. Kalau ibaratnya ngerjain beringin. Kalau stay di sini aja kan saya pasti stuck di sini. Iya. Dan juga kan kerjaan nunggu banyak. Iya. Jadi bagi waktu. Setengah hari motongin, setengah hari ngerjain. Bisa juga fokus, cuman kan kalau pohon banyak harus pintar-pintar bagi waktu sih. Nah, berarti butuh temen juga mungkin asisten, Ya. Mas Ada. Mas Ari, Mas Eko. Mas Eko, Mas Oh, Hari ya, bisa. biasanya yang bantu ya. Iya. Nah, terus ini untuk mengerjain pohonnya ini Mas Febri ini diarahkan ke sini atau biasanya gimana? Atau itu dari Mas Febri sendiri? Biasanya yang saya arahin dulu, total semua saya buat. Habis itu Pak Joko datang sharing, Pak kurang gimana? Oh, Soalnya kan saya ibaratnya saya sadar saya jual jasa, saya nggak bisa egois dengan kerjaan saya. ya, apalagi ada idealisme Iya, sendiri. betul. Jadi kan, jadi saya pasti tanya ke pemilik pohon, Bapak pengennya gimana? Ini udah saya buat, Bapak bisa koreksi. Kalau keinginan Bapak gini bisa dirubah. Kan yang nikmatin tiap hari pemilik pohon. Pemilik, Iya. Kita kan nggak bisa egois juga. Tapi katanya Pak Tri tadi memang udah klik ya sama Iya. Mas Febri. Memang harusnya begitu, seorang trainer dengan seorang pemilik pohon atau kolektor itu harus mempunyai chemistry ya. Cukup lumayan lama. Jadi ibaratnya proses waktunya itu ibaratnya Pak Joko mau ranting ini ke kiri, ke kanan gitu kan. Jadi mencocokkan itu tadi agak lama juga Agak prosesnya. lama juga. Dan juga kami ibaratnya punya idealisme masing-masing. Masing-masing. Ya. Jadi sama-sama menurunin, saya turun, Pak Joko turun, akhirnya pelan-pelan ketemu, sekarang udah enak. Udah enak. Mau dibuat gimana Pak? Oh, gini Mas, udah saya langsung nangkep, udah dibuat. Pak Joko lihat, oke Mas, udah gini. Udah selesai. Kalau dulu kan masih pelan-pelan nyatuin. Apalagi jenis yang mungkin Ya, Mas Febri beranjak. belum Iya, terbiasa betul. misalnya. Dari juniper lari ke Vicus kemana-mana. Ya, tadi Iya. sempat kita ngobrol-ngobrol katanya, bahkan tadi Pak Tri Joko juga ngomong kalau orang udah pintar di juniper katanya untuk jenis lain itu kemungkinan besarnya Dibilang gimana? itu bisa juga karena saya dulu awalnya start dari bapak yang ngajarin dari Cemara. Maksudnya orang tua, Orang bapak. Orang tua Cemara dan jenis-jenis lain ini kan pelan-pelan dari Pak Joko ya banyak ngajarin saya, teman-teman juga, senior-senior yang di sana banyak yang ngajarin. Jadi kalau saya dulu nggak malu untuk bertanya lah. Dan saya pribadi nggak merasa saya udah bisa. Jadi saya pengen belajar terus. Soalnya di bonsai kan nggak cuma stuck di situ. Iya. Kita kan harus ikutin update. Ibaratnya sekarang penataannya gimana, kita harus lihat pohon kontes, yang pohon kontes menang gini, berarti finishingnya kita harus buat gimana. Jadi kalau kita stuck di situ aja kan kita jadi nggak ngikutin. Mas Is sendiri nih balik saya tanya udah nggak kerasa udah lama juga ya berkecimpungan di pohon. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa lama loh Mas. Jadi udah Nggak eranya pertama kenal itu kan ya. Nah itu Lah, sejarahnya iya aku ingat. kita bahas sejarah. Ya, bahas sejarah Mas Is juga kan sama. tapi akhirnya waktu itu saya masih belajar sama Mas Febri, berarti sekarang Mas Febri tambah senior lagi. Mas Febri senior, Mas Is nyeniori. Nyeniori. Kita sama-sama belajar. Kalau di kebun ini senengnya itu kita semua belajar bareng. Jadi kadang kalau kita udah masuk kebun, kita nggak ada senior junior, yuk kita belajar bareng, monggo berbagi bareng. Kadang apa yang saya tahu ya kita share, dan kadang yang saya nggak tahu kita ya jangan malu bertanya. Jadi kan kita sama-sama pintar. Dan satu lagi ya, bonsai itu bukan ilmu teori menurut saya. Ketika kita nggak megang ya nggak akan bisa. Meskipun secara teori kita lihat orang mengerjakan, oh, aku bisa kayak gitu, aku bisa kayak gitu. 1 tahun seperti itu ya nggak akan bisa. Harus megang memang dan harus dengan kesalahan pasti. Wajib. Pasti dengan kesalahan dan dengan proses yang beraneka warna gitu.
mati lah inilah itu wajar proses. Nah, untuk profesi trainer nih Mas Febri, suka dukanya di mana? Kalau tadi kan kita ya mungkin ninggalin keluarga seperti itu kan udah pasti ya. Mungkin yang lain-lainnya pohon mati atau gimana ada. Kalau sampai pohon mati itu sebisa mungkin kan kita meminimalis resiko. Iya. Tapi kalau udah terlanjur pohon kita, ibaratnya kita ketemu pohon yang betul-betul sakit parah. Gimana sih yang kalau kita nggak pegang pohon bablas. Tapi kalau kita pegang pohon pun ada resiko. Ada resiko. Ya kalau saya ambil kesimpulan mending saya pegang, kita pegang dia secara halus pelan-pelan. Kita berharap dia bisa sembuh. Iya betul. Kalau dukanya sih yang pasti kita jauh dari keluarga. Keluarga pasti jauh. Kalau sukanya ya kita banyak ketemu teman baru, banyak ketemu terus dapat ilmu baru itu pasti. Yang banyak saudara, enak lah banyak sukanya. Jadi dukanya itu bisa tertutupi. Ini kan ya mungkin salah satunya juga mungkin selain dibayar tadi kan kerjaan dibayar, kita juga memang senang, kita hobi. Nah kalau misalnya pohon yang kita kerjakan misalnya sampai masuk pameran atau kontes terus menang, itu gimana perasaannya? Itu kepuasan yang nggak bisa dinilai. Jadi kita merasa puas banget. Jadi kan ibaratnya kita ada campur tangan di pohon itu, terus jadi ikutin kontes, terus dia ibaratnya sampai mencapai predikat bagus itu kita bangga dengan diri kita sendiri satu, dan jadi motivasi kedepannya kita lebih baik lagi. Gimana pohon ini bisa ibaratnya, pohon ini belum sampai ibaratnya nggak masuk 10 besar, cuma 10 besar toh. Atau itu merah aja misalnya. Merah aja, jadi kan kita ada motivasi juga, ingin meningkatkan pohon itu. Itu banyak, enak juga sih. Jadi seru lah. Iya. Tapi mungkin untuk mengukur kemampuan juga mungkin di situ ya Mas. Bisa juga. Tapi paling saya kalau pameran sama Pak Joko sih arahnya menilaikan pohon, apa yang kurang nanti kita perbaiki. Oh begitu. Jadi kita bukan kalau sama Pak Joko kan nggak ngejar ibaratnya pasti juara enggak gitu. Kita pamerin ibaratnya dinilai para juri. Nanti ada kolom-kolom komentar itu penilaian itu mana yang kurang kita perbaiki. Jadi arahnya kita memperbaiki pohon terus. Malah nyari kekurangannya ya Mas. Betul, bukan nyari kelebihannya. Iya. Jadi dari situ nanti ibaratnya keserasiannya kurang, kita cari belajar lagi dari situ. Iya betul. Jadi serunya di situ sama Pak Joko. Kalau dulu kan saya mikirnya Pak Joko ikut kontes harus menang. Ternyata enggak. Ternyata enggak ya. Kalau menang itu bonus. Syukur-syukur kalau menang itu menang tapi dengan hasil kerja keras. Kita ikut kontes dari merah naik pelan-pelan dan kita perbaiki terus. Nah, Mas Febri ini kan sebagai trainer misalnya ya mungkin umum manusia butuh pengakuan seperti itu. Iya. Nah, misalnya di kontes atau di pameran itu kan nggak ada nyantumin nama trainernya, cuma nama pemilik gitu. Iya. Itu menurut Mas Febri gimana? Ada harapan nggak misalnya sekalian trainer dicantumin gitu atau gimana? Ada nggak? Enggak juga. Kita udah lihat pohon itu diapresiasi dengan bagus aja kita udah senang. Oh, jadi kadang nggak usah disebutin namanya aja. Kalau masalah itu nanti kan pelan-pelan kan pasti orang tahu juga. Siapa yang bantu ngerjain. Siapa yang ngerjain. Dan kadang trainer itu mungkin ini masih mempunyai style sendiri ya. Artinya mempunyai gaya kayak gini nih kalau trainer sudah jam terbang tinggi kan. Ada ciri gaya khas. Seperti ini nih ciri khasnya trainer A misalnya. Biasanya orang langsung tahu. Ya, jam terbang tinggi itu yang menentukan kayak gitu. Artinya trainer yang sesungguhnya ya ini dibilang itu kan trainer. Ini ya kayak Pak Nano kalau bikin top tuh kayak gini nih topnya Pak Nano misalnya kayak gitu. Pasti mereka punya ciri khas Karakter. sendiri. Sama Pak Eko ini sebenarnya bisa turun tangan Nah, sendiri. untuk Cuman kalau saya lihat dari Pak Eko ini harus menguatkan rasa percaya diri dulu lah. Oh begitu. Kalau ibaratnya modal untuk ngerjain udah bisa, motong oke. Kadang ibaratnya desain pohon. Ini saya buat gini udah ada. Tinggal mengasah pelan-pelan. Cuman karena kesibukan Pak Eko yang nggak bisa ditinggal. Begitu. Jadi Profesi. iya betul. Jadi mengasahnya jadi agak berkurang. Iya. Lalu pas ada waktu luang pas libur kencang. Nah, Mas Febri ini biasanya dipanggil harian atau gimana? Atau borongan gitu? Harian aja. Harian. Ya. Sama kayak teman-teman aja. Harian. Nah, saya kan dengar misalnya kayak di Jogja, kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman trainer juga di Jogja kan ada level-levelnya juga. Apa seperti itu? Maksudnya
Ya biasanya kita ngomong level itu ngelihatnya dari bayarannya, gitu. Biasanya kesepakatan atau gimana, Mas? Kalau itu gimana ya? Bisa dibilang gitu juga atau masing-masing sih, nggak bisa dipukul rata juga. Kadang saya dengan si A, si B itu pun cara kita pun beda-beda juga. Jadi kalau masalah ibaratnya fee atau apa ya, susah juga sih. Yang pasti kita kesepakatan dulu. Kesepakatan atau yang pasti kesepakatan. Oh saya sekian, nanti ada ini itu udah. Misalnya transport, akomodasi itu biasanya yang udah include atau udah dari yang mandi. Oh, dari yang mandi. Sebenarnya dari pemilik pohon. Jadi transport dan lain-lain. Iya, karena harus keluar kota gitu kan. Udah banyak matiin pohon katanya. Oh banyak. Banyak. Di Pak Joko aja banyak. Kalau di total dari awal sampai sekarang kalau 100 pohonnya ini ada itu. Masa? Iya kalau di total dari awal ya. Banyak, sangat banyak kalau di Pak Joko. Nah, biasanya komentarnya gimana? Maksudnya untuk pemilik, ya nggak cuma di tempat Pak Joko di mana? Kalau ya tempat lain kan ada gini, kalau di Pak Joko ini sebenarnya saya kerja sambil apa ya? Mengasah. Sambil piknik juga. Enggak, iya, itu juga. Jadi kadang di Pak Joko ini kerja sambil mengasah, sharing sama Pak Joko. Kadang sambil praktek sama Pak Joko juga. Pohon mal praktek pun ada juga. Jadi banyak, makanya dari sini saya keluar itu saya minimalis. Nanti habis di sana ibaratnya oke, ketemu resep-resepnya udah aplikasi di sini. Jadi kita sambil pelan-pelan. Dan kadang pohon kan nggak tentu juga kelihatan sehat, kita cek akarnya ada yang busuk, kita cari ada sih pelan-pelan. Kalau di Pak Joko udah banyak, paling banyak kan? Paling banyak, mungkin karena paling lama di sini. Paling lama. Kalau di tempat lain belum sih maksudnya. Ya mungkin sejarah mungkin ya, saya Mas Febri sejarah mengerjakan pohon di luar kota kelahiran itu mungkin di Jogja. Paling lamanya di Jogja. Sejarah pertama mengerjakan keluar dari kota kelahiran itu di Jogja. Dan bisa dibilang saya banyak terbentuk di kebun ini. Dan waktu itu bisa dikatakan trainer termuda. Di zaman pertama saya datang, trainer termuda seluruh Indonesia itu trainer termuda beliau. Kalau sekarang di usia 30 berapa Mas? 32 berarti kalau kita bicara 13 tahun yang lalu, 19 tahun sudah jadi trainer. Ini trainer termuda. Dulu pertama masuk diledekin ya Mas. Ya kenal pertama saya ini. Bisanya apa? Kenal gitu masuk ya? Jogja. Masih bocah ya katanya. Kenal pertama saya kenal ini kan ke Jogja. Pak Eko juga, si bocah, kecil. Tua aku. Satu pesan Pak Joko yang dari dulu selalu diingat, maksudnya kan ada saya juga di Mas Febri, dan termuda semoga semakin sukses dan jangan lupa selalu down to earth. Itu yang paling itu yang sampai sekarang dan seterusnya kan saya ingat. Makanya Pak Joko ini bisa dibilang yang banyak membentuk karakter saya juga. Malah guru jadinya. Iya. Jadi figur ayah lah ya. Bos iya, guru juga, ayah iya, komplit lah kalau sama Pak Joko. Makanya kalau Mas tanya matiin pohon udah banyak. Iya. Karena ya satu-satunya yang nggak bisa itu kan memberikan nyawa, Mas. Iya. Nyawa itu kan dari yang Maha Kuasa. Ngilangin gampang. Nyawa itu tetap yang Maha Kuasa. Nah, ini apa Mas Febri? Apa namanya? Kan juragan lah artinya yang membayar kita, yang memanggil kita untuk kerjaan itu kan ada yang mungkin paham kayak Pak Tri gitu, ada yang nggak paham apa namanya bonsai atau kurang lah. Itu yang misalnya modelnya nyerahin aja terserah Mas Febri gimana, itu seperti itu ada juga, cuman yang saya kerjain itu mayoritas sudah pada paham semua, jadi mungkin saya tinggal sharing, mengikuti request beliau gimana udah saya kerjain. Atau ada keinginan Mas Febri mungkin ya, tapi perlu dijelaskan mungkin ya. Itu pasti, kalau ibaratnya kita kayak gini contoh, kita mau motong satu tangan, kita ibaratnya merekom untuk dipotong, kita kan harus ada alasan penyebab, dan ibaratnya kalau dia dipotong akan seperti apa, kita harus ada alasan juga. Kita nggak bisa semena-mena, oh ini dipotong jelek gitu aja, nggak bisa. Jadi ada penjelasan juga. Tapi ada ya memang yang menyerahkan mudah terserah Mas Febri gitu ya. Ada, kadang ada
ada tapi nggak banyak. Yang ibaratnya kayak Pak Joko gini kan karena udah berjalan lama, ya udah ibaratnya Mas Febri udah ngejar yang mana di luar yang by request yang dia. Oke, Mas Febri terakhir, misalnya ada teman-teman yang pengen jadi trainer ini, sarannya apa Mas Febri? Apa yang harus dilakukan? Yang pasti sih ya balik lagi tadi, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi nanti kedepannya kalau ketemu berbagai macam pohon, berbagai bentuk dan gerak-gerak itu nggak sampai kaget. Jadi nggak sampai kebingungan dan pemilik pohon juga nggak sampai merasa meragukan juga. Perlu bukti juga ya. Betul, pasti. Mungkin bisa ikut pameran. Iya, atau ibaratnya dari segi pengerjaan dia gimana, rapi atau gimana. Mengasah lagi kan. Jadi jangan merasa puas dengan yang bisa seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Febri, Mas Ferry, Ya, Mas Pak Eko. Pak Eko, sama-sama. udah sharing-sharing. Yuk. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat.